Halo dulur-dulur, sararia kumada ramang. Wilujeng sumping petebang dari serang simabdi di channel Read Movie. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki kelainan. Penasaran seperti apa filmnya? Langsung saja kita ke videonya. Cacet Trot. Kisah berlatarkan pada tahun 1918 di Texas. Pada saat itu Texas sedang dilanda pandemi flu Spanyol. Dan saat itu juga sedang berlangsungnya Perang Dunia ke-1. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Pearl. Pagi itu Pearl sedang menari sendirian di dalam kamarnya. Dan tiba-tiba ibunya pun masuk ke dalam kamarnya dan langsung memarahinya. Si ibu menyuruh Pearl untuk berhenti bermain-main dan menyuruhnya untuk segera melakukan tugas hariannya, yaitu memberi makan ternak mereka. Pearl juga harus merawat ayahnya yang lumpuh. Setelah itu Pearl pun pergi ke kandang untuk memberi makan sapi dan juga kambing. Pearl mempunyai impian besar untuk menjadi seorang superstar dan juga seorang penari. Tetapi ibunya selalu menentang cita-citanya itu. Dan perlu diketahui juga Pearl telah menikah dengan seorang pria bernama Howard yang saat ini sedang menjalankan tugas di medan perang. Ketika Pearl sedang berhayal jadi seorang superstar, tiba-tiba seekor angsa masuk ke dalam kandangnya. Dan mengejutkannya, Pearl langsung menusuk angsa itu menggunakan lencuk di tangannya. Dan dengan santainya dia kemudian membawa bangkai angsa itu ke danau, lalu memberikannya ke seekor buaya yang dia namai Teda. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pearl disuruh ibunya untuk membeli obat ayahnya ke kota. Ketika dia selesai memandikan ayahnya, dia pun membaca sebuah surat dari suaminya di depan ayahnya. Setelah itu, entah apa hukumnya jika seorang wanita yang sudah dewasa mandi di depan ayahnya sendiri. Karena Pearl sering mandi di depan ayahnya sendiri. Singkat cerita, dia pun mengendarai sepedanya dan pergi ke kota untuk membeli obat. Saat di kota, dia tertarik pada sebuah poster film di bioskop. Dia pun lalu menontonnya. Dan seusai menonton, dia pun bertemu dengan seorang pria yang kita sebut saja si John. Dia adalah seorang yang biasa memutar proyektor film di bioskop tersebut. Mereka pun mengobrol sebentar. Pearl pun sempat menyebut impiannya untuk menjadi seorang penari terkenal. Lalu pria itu memberikan potongan gulungan film agar Pearl selalu ingat akan impiannya. Dan nampaknya Pearl menyukai pria itu. Saat dia dalam perjalanan kembali pulang, potongan film itu terbang terbawa angin dan hilang di ladang jagung. Dan saat Pearl mencarinya, dia menemukan orang-orangan sawah atau biasa disebut bebegik. Dia pun merobohkan bebegik tersebut dan berdansa dengan bebegik tersebut. Setelah dia selesai berdansa, dia pun terbayang wajah si John. Kemudian dia menaiki bebegik tersebut dan membayangkan bahwa dia sedang menaiki tubuh si John. Sesampainya di rumah, ibunya memarahinya karena dia pulang terlambat. Esokan harinya, adik ipar perempuan Pearl yang bernama Mitzi dan juga ibunya mengunjungi mereka. Ibu Mitzi membawakan seekor anak babi guling untuk mereka, tetapi ibu Pearl menolaknya karena tidak mau dikasihani. Dia pun membiarkan babi guling itu tergeletak di halaman rumah. Dan pada saat itu, Mitzi memberitahu Pearl bahwa gerejanya akan mengadakan audisi mencari anggota penari untuk pertunjukan keliling. Mitzi pun mengajaknya untuk mengikuti audisi tersebut, yang langsung diiyakan oleh Pearl. Ternyata, Pearl berambisi untuk memenangkannya, karena dia menganggap bahwa itulah jalan satu-satunya baginya untuk meraih impian. Mereka pun berjanji bertemu kembali di gereja saat audisi. Dan malam pun poek, Pearl menyelinap keluar rumah dan menuju ke kota. Dia kembali ke bioskop untuk menemui si John.
Pria itu pun mengajaknya untuk menonton sebuah film yang belum pernah diliris di bioskop tersebut. Ternyata film itu merupakan sebuah film porno. Si John mengatakan bahwa film jenis inilah yang akan merevolusi industri perfilman. Setelah itu, Pearl mencurahkan tentang mimpinya dan ambisinya untuk menjadi seorang superstar, tetapi orang tuanya selalu menghalanginya. Si John pun menyemangati Pearl untuk selalu berusaha menggapai mimpinya. Tak lama kemudian, Pearl pun pulang dan mengendap-endap memasuki kamarnya. Singkat cerita, besoknya pada saat mereka sedang makan malam, ibunya mengeluarkan pamflet audisi dari Mitzi yang disembunyikan Pearl. Ibunya pun kemudian marah besar dan melarang Pearl untuk mengikuti audisi tersebut. Mereka pun bertengkar hebat pada saat itu. Si ibu pun menegaskan bahwa Pearl dilarang meninggalkan rumah karena harus merawat ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa Pearl tidak akan mampu meraih mimpinya karena dia tahu bahwa Pearl ternyata memiliki kecenderungan sakit, yaitu suka membunuh hewan-hewan kecil sejak dini. Pertengkaran mereka semakin sengit, mereka saling berteriak dan juga menampar. Pearl yang kesal mendorong ibunya ke perapian, yang menyebabkan baju ibunya itu tersambar api dan juga terbakar. Pearl yang panik mencoba memadamkannya dengan cara menyiramkan air panas untuk memadamkan apinya itu. Namun naas, sebagian tubuh ibunya pun melepuh karena terbakar. Setelah itu, Pearl yang masih kesal menyeret ibunya yang sekarat ke ruang bawah tanah. Dan setelah itu, Pearl bergegas kembali ke bioskop untuk menemui si John. Sesampainya di bioskop, Pearl langsung menyambar si John dengan ciumannya. Lalu Pearl pun bercocok tanam dengan si John. Pagi harinya ketika Pearl terbangun, dia teringat bahwa dia harus melatih tariannya. Si John pun mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah, Pearl menyuruh si John untuk menunggunya dulu di luar rumah. Dan si John pun terkejut ketika menemukan babi guling yang membusuk di halaman rumah Pearl. Si John pun merasakan ada yang aneh di rumah Pearl, karena dia melihat keadaan ayahnya Pearl yang duduk sendirian, serta dapur yang berantakan. Tetapi Pearl mengatakan bahwa itu adalah ulah anjingnya, yang sekarang sedang dia kurung di ruang bawah tanah. Pearl kemudian membawa si John berkeliling melihat kandang peternakannya. Dan ketika si John menanyakan soal anjingnya Pearl tanpa sengaja keceplosan bahwa dia tidak memiliki anjing. Si John pun semakin merasa gelisah. Lalu si John pun berkata kepada Pearl bahwa dia harus pergi sekarang. Pearl yang merasakan bahwa sikap si John berubah, mulai marah dan menuduh si John membohonginya tentang janjinya yang akan mendukung dan membawanya pergi dari pertanian. Si John pun berusaha menenangkan Pearl dan berusaha pergi dari kandang tersebut. Kemudian saat si John menaiki mobilnya dan mulai berangkat, Pearl mengambil lencok dan melencok dada si John beberapa kali. Pearl menarik pria itu keluar dari mobil dan menancapkan lencok itu sekali lagi ke kepalanya. Si John pun tewas mengenaskan di tangan Pearl. Setelah itu, Pearl kembali ke dalam rumah. Dia pun membuka pintu ruang bawah tanah dan melihat ibunya berusaha menaiki tangga. Pearl yang masih kesal menendangnya hingga ibunya kembali terjebak di dasar lantai. Kemudian Pearl memandikan ayahnya dan memakaikannya jas yang bagus. Setelah itu, Pearl pun mengenakan gaun merah dan menari di depan ayahnya. Kemudian sambil mengucapkan terima kasih atas semuanya, dia pun membunuh ayahnya dengan cara membungkamnya dengan menggunakan sarung bantal. Benar-benar anak durhaka. Jangan ditiru ya kawan-kawan. Tidak hanya itu, sebelum berangkat, Pearl mendorong dulu mobil si John ke danau dengan si John di dalamnya dan membiarkan mayatnya menjadi santapan Teda.
Singkat cerita, Pearl bertemu dengan Mitzi. Pearl mendapatkan kesempatan untuk masuk duluan sebelum Mitzi. Dan saatnya dia menunjukkan bakatnya menari, dia pun menari di atas panggung sambil membayangkan background dalam peperangan. Setelah selesai menari dengan semangat, ternyata para juri menolaknya. Pearl pun menangis dan terbayangkan keempat juri itu adalah orang tuanya, si John dan juga suaminya Howard. Dia pun memohon agar diberi kesempatan sekali lagi dan bersikeras bahwa dia mampu, tetapi para juri tetap menolaknya. Dia pun mulai berteriak-teriak histeris lalu menangis di luar gereja. Mitzi yang melihatnya pun datang menemui Pearl dan menghiburnya. Singkat cerita, Mitzi pun mengantarkan Pearl pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah Pearl, Mitzi sangat terkejut melihat babi guling yang diberikannya telah membusuk di depan rumah Pearl dan dipenuhi belatung. Mereka pun duduk di dapur. Mitzi pun mencoba menenangkan Pearl. Kemudian, dia pun menyuruh Pearl untuk mencurahkan perasaannya dan menganggap dirinya adalah Howard, agar Pearl lebih leluasa melampiaskan isi hatinya. Pearl kemudian menyampaikan tentang kebenciannya kepada Howard. Saat menikah, dia berharap Howard membawanya pergi dari tempat itu. Namun nyatanya, Howard malah meninggalkannya dan memilih untuk pergi berperang. Pearl melanjutkan dengan mengakui perselingkuhannya dengan si John. Dia juga mengungkapkan perasaan leganya ketika membunuh hewan-hewan kecil. Namun, ada juga perasaan menyesal saat dia mengaku telah membunuh si John dan juga orang tuanya. Setelah mendengarkan semua itu, Mitzi mulai ketakutan dan pamit untuk pulang. Tetapi sebelum Mitzi pulang, ternyata Pearl mengetahui bahwa Mitzi telah memenangkan audisi menari tadi. Dan Pearl pun memberikannya ucapan selamat karena telah memenangkan audisi di gereja pagi tadi. Awalnya Mitzi menyangkalnya, namun Pearl mengatakan dia berbohong. Dan Mitzi pun akhirnya mengakuinya dan berharap Pearl bisa menontonnya suatu hari nanti. Mitzi pun segera pergi dari rumah itu. Namun, tanpa disangka-sangka, Pearl mengikutinya sambil membawa kapak. Mitzi yang melihatnya pun panik dan berusaha meminta pertolongan. Tapi Pearl berhasil mengejarnya dan juga membunuhnya. Dan melemparkannya ke danau untuk jadi makanan Teda. Setelah itu, Pearl menyiapkan makan malam dari babi guling yang telah membusuk. Dia pun mendudukkan mayat kedua orang tuanya di kursi mereka dan berpura-pura makan bersama untuk menemani hari-harinya Pearl. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ternyata Howard berhasil kembali pulang dari peperangan dengan selamat dan dia menuju ke rumah Pearl. Dan ketika dia memanggil istrinya Pearl sambil memasuki rumah, dia pun terperangah mendapati pemandangan yang mengerikan di sana. Pearl yang mendengarnya pun keluar dan menemui Howard, lalu mengatakan bahwa dia senang melihat Howard pulang. Dia pun memberikan senyuman menyeringai yang dipaksakan, disertai derai air mata yang mengalir di wajahnya. Cer, mana orang mana bahkan sieun anjay. Ini kali lagi. Hanya buat teman-teman nonton film aslinya ya. Lalu film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kecintaanmu terhadap sesuatu membuatmu buta akan segala hal dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk melawan dan durhaka kepada orang tua. Itu. Saya Ari dari Read Movie mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Akhirnya beres juga, Aduh. Kalau kalian nonton film aslinya, seru banget, cuy. Ya, segini dulu untuk video kali ini.
Aduh, tuno guys. Tuno, aduh. Yewe, pegawaian pengangguran mah naon deui da dahar sare ulin henteu ulin kita duitnya di mana tuh anjay. Dah jadi pengangguran mah butuh modal gede barudak bisa yang apa namanya modalnya gede jadi pengangguran mah tuh udah butuh kopi ya mahal kopi rokok kumo ya rokok ge mahal bos tapi ayeuna urang ge ngalinting anjay nggak nah nu penting mah ge boleh nya terina mah darek eureun ngarokok teh nya cuma kayak lah berprosesnya rada hese euy. Itulah segini dulu untuk episode kali ini ya buat teman-teman semuanya jangan lupa liburan ya berhubung sekarang mau tahun baru tapi jangan liburannya jauh-jauh ya karena setiap tahun pasti ada aja musibah bro ya buat saya mah tahun baru lagi kemana artinya duit gitu boga paling di imah merenan tahun baruan teh ya buat teman-teman bisa tahun baruan di imah orang hayu aja orang ngopi di dia udah tenang lah udah maloba teh ngalinting gampang. Oke lah sekian dari orangnya tinggal lah ek dahar euy jangan dahar tisu-tisu soknya dadah.